Ada satu morph di ball python yang beberapa tahun terakhir ini sampai hari ini, kalau ditanya ke breeder-breeder senior, morph apa sih yang recommended? Pasti jawabannya morph ini. Morph apa? Kita bahas. Halo teman-teman, di Morph Talk kali ini Small Reptiles mau membahas tentang gen Desert Ghost. Gen yang benar-benar jadi primadona lah ya di ball python beberapa tahun belakangan ini, terutama setelah David Suarez di Indonesia ya. Setelah David Suarez menghasilkan Persia, yaitu Desert Ghost Clown Spot Nose. Berbarengan juga di luar juga booming setelah ternyata si Desert Ghost ini dikombo dengan Clown ternyata jadi ikan yang sangat cakep gitu. Nah, menurut Small Reptiles kenapa sih Desert Ghost bisa jadi booming gitu? Karena mau sebuah morph ya, mau itu istilahnya digoreng sebagaimanapun, tetap boomingnya itu akan sesaat, nggak akan panjang seperti Desert Ghost kalau visualnya memang tidak bagus. Nah, si Desert Ghost ini secara visual jelas bagus ya. Yang membuat dia bagus apa? Jadi dia itu membuat si kontras ball python itu menjadi ya lebih kontras gitu ya. Jadi si patternnya itu terlihat lebih tegas. Lalu si warnanya juga perbedaan antara hitam dan kuningnya juga menjadi jelas. Dan yang paling penting Desert Ghost itu sampai dewasa akan mempertahankan kontras dan warnanya. Jadi yang selama ini menjadi kekurangan dari ball python bahwa makin gede si ular itu akan menjadi pudar dan ekstrimnya ya, babynya bagus, ketika dewasa akan menjadi jelek. Itu bisa dihilangkan dengan penambahan Desert Ghost. Nah, jadi istilahnya ya untuk sekarang memang menjadi, ketika kita tanya ke beberapa breeder senior, morph apa sih yang direkomendasikan untuk dikerjakan di ball python, itu adalah Desert Ghost. Nah, nanti Small Reptiles akan tunjukkan contoh dari visual Desert Ghost itu seperti apa. Nggak banyak sih yang bisa Small Reptiles show karena memang kita juga belum punya banyak visualnya. Tapi mudah-mudahan bisa jadi gambaran buat teman-teman. Nanti di akhir video juga kita mau cerita versi Small Reptiles nih. Keunggulannya apa, kekurangannya apa dari si Desert Ghost ini. Sekarang kita lihat dulu contoh dari visual Desert Ghost. Nggak banyak sebenarnya yang bisa ditunjukkan oleh Small Reptiles dalam pembahasan Desert Ghost ini, karena secara visual juga kita baru punya 2 ekor untuk Desert Ghost. Tapi mudah-mudahan bisa ngasih gambaran ke teman-teman kira-kira pengaruh si Desert Ghost itu di ball python seperti apa. Ini yang pertama, ini Desert Ghost Head Clown, atau secara visualnya aja ini kan berarti Desert Ghost aja. Nah, yang paling pertama ternotis adalah ini warnanya kuning, padahal ini tidak ada pastel, jadi ini Desert Ghost saja. Jadi tidak ada kodam lain, hanya Desert Ghost. Memang ada Head Clown, tapi kalau untuk visualnya terlihat kan Desert Ghost-nya aja. Nah, pertama tadi warnanya ini lebih kuning ketimbang normal ball python. Nah, terus selain kuning, ini tuh si kontrasnya benar-benar terlihat jelas. Jadi antara hitam dan kuningnya benar-benar kontras. Nah, itu sebenarnya yang menjadi alasan kenapa si Desert Ghost ini kepake lah ya di ball python itu. Ciri khas lainnya, kepalanya biasanya ada seperti itulah ya. Kepalanya nggak, kalau normal biasa kan hitam polos, ini seperti ada flame di seluruh kepalanya. Nah, ini jadi utamanya dari Desert Ghost itu adalah dia membuat si ular itu menjadi kontras. Dan yang menjadi keunggulan lainnya dari Desert Ghost ini adalah sampai dia dewasa itu tidak berubah baik warna maupun si kontrasnya. Kalau tadi sudah ditunjukkan versi Desert Ghost yang baby up. Nah, ini saya mau tunjukin yang udah adultnya, dan di sini bisa kelihatan bahwa si kontrasnya itu benar-benar terjaga sampai dewasa. Nah, ini ularnya, ini adalah laser Desert Ghost. Jadi ini laser aja, selain si Desert Ghostnya ini laser aja. Nah, bisa kelihatan ya
ini udah siap kawin nih, ini udah adult, beratnya udah di atas 2 kg. Tapi bisa dilihat kontras dan warnanya masih terjaga sampai dewasa, jadi nggak ada apa namanya lebih pudar atau apa gitu. Jadi utamanya di kontrasnya ya, jadi bener-bener si motifnya ini masih kelihatan jelas nih, si motif-motifnya ini bener-bener apa ya, ya menjadi bagus karena dia kontrasnya itu tetap terjaga bahkan sampai si ular ini menjadi dewasa gitu. Ini laser aja nih, laser yang biasanya ya mungkin laser itu udah gen yang apa ya, gen standar lah ya, bersama dengan pastel dan pinstripe. Tapi begitu dikasih Desert Ghost langsung berbeda. Ini warna aslinya ini, kalau teman-teman bisa main ke sini nanti bisa dilihat. Ini itu warnanya jadi seperti apa ya, seperti agak-agak metalik gitulah ya si warnanya itu. Dan lalu yang bener bikin dia berbeda itu adalah dari sisi si apa namanya, si kontrasnya itu. Jadi benar-benar game changer lah ini sih Desert Ghost itu. Oke, itu tadi Smart Reptile sudah show 2 contoh dari Desert Ghost yang ada di Smart Reptiles. Ada yang baby up dan ada juga yang udah adult. Bisa dilihat ya di situ bahwa si kontrasnya itu tetap terjaga bahkan sampai si ball python itu adult ya. Nah, jadi dari situ jelas keunggulan dan kelebihannya si Desert Ghost itu apa. Ini versi Smart Reptiles tapi ya. Pertama, kita campur aja lah ya, nggak usah di list kelebihan atau kekurangan apa. Jadi intinya Desert Ghost itu bagus karena dia membuat si ball python menjadi kontras. Tapi menurut Smart Reptiles nih ya, kalau memang hanya Desert Ghost aja itu tidak terlalu wah sebenarnya. Akan lebih bagus ketika Desert Ghost itu dicampurkan dengan gen resesif yang lain seperti clown, seperti axanthic, seperti bahkan seperti genetic stripe pun diberi tambahan Desert Ghost akan menjadi sangat bagus. Kenapa? Karena Desert Ghost itu memang dia menambah kontras, warna juga sedikit apa namanya lebih up gitu ya. Tapi secara pola dia tidak merubah apapun sebenarnya. Jadi ketika hanya ditambahkan Desert Ghost, secara pattern itu tidak berubah, tapi secara kualitas kontras dan warnanya itu akan bertambah. Nah, lain cerita ketika ditambahkan dengan gen yang membuat pattern menjadi lebih unik seperti clown, seperti apa genetic stripe, seperti tree stripe itu, maka kombinasi keduanya akan membuat si ular itu benar-benar menjadi spektakuler. Atau ditambahkan ke gen yang merubah warna seperti axanthic. Ketika axanthic digabungkan dengan Desert Ghost, axanthic yang asalnya ada pudar-pudarnya nih, ada warna abu-abunya itu, ketika ketemu Desert Ghost itu akan menjadi putih bersih. Jadi ularnya akan menjadi hitam putih. Jadi itu keunggulan dari sisi keunggulan sekaligus juga ada kelemahan dari sisi si Desert Ghost. Lalu saking must have-nya ini gen ya, bahkan ya saya pernah lihat videonya yang orang Malaysia itu, dia bilang mungkin di masa depan semua ball python standarnya akan ada Desert Ghost gitu. Jadi kalau sekarang belum ada apa ya, kita belum main ke Desert Ghost, mungkin kita akan tertinggal. Bahkan mereka berani bilang seperti itu. Jadi saking semuanya main Desert Ghost, jadi bisa dibilang sekarang kalau yang udah punya Desert Ghost itu kan banyak gitu ya. Jadi kalau kita main Desert Ghost di yang itu aja, yang gen-gen biasa aja gitu ya, itu semuanya pasti punya. Secara visual tetap bagus. Bahkan ya misal nih saya mencetak pastel Desert Ghost, itu secara visual sangat bagus. Pastel yang selama ini mungkin kalau di clown itu agak dihindari, tapi kalau di Desert Ghost itu apa ya, jadi nilai plus banget lah si pastel itu di Desert Ghost. Kalau kita secara visual bagus, tapi kalau misalkan kita tujuan saya pengen untuk jualan, itu mungkin kedepannya akan sulit, karena bukan karena jelek, tapi semua orang mungkin udah punya gitu si pastel Desert Ghost. Jadi walaupun Desert Ghost itu bagus, tetap aja kita nggak bisa yang itu aja lah main Desert Ghost-nya, harus tetap upgrade terus. Saya bisa mungkin kombinasikan ke si
dikombinasikan ke resesif yang lain gitu. Nah, sedikit cerita juga nih tentang Desert Ghost-nya. Namanya Desert Ghost ya, tapi beda. Jadi di ball python itu gen Desert sendiri ada, gen Ghost sendiri itu ada. Jadi dan Desert Ghost bukan gabungan dari keduanya. Jadi teman-teman juga harus hati-hati ketika ada nanti yang jualan Desert, bahkan dikira itu Desert Ghost gitu ya. Atau Desert Ghost itu Desert ditambah sama Ghost, ya udah saya harus beli Desert, harus beli Ghost. Nah, itu sama sekali gen yang berbeda. Jadi kalau Desert itu gen kodominan, dan itu juga teman-teman harus hati-hati karena female-nya itu steril atau tidak bisa dibreedkan. Sejauh ini belum ada yang bisa membuktikan bahwa gen female Desert itu bisa bertelur gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati, ditanyakan baik-baik. Kalau yang male-nya tetap dia masih bisa untuk dikawinkan, misalkan male-nya Desert, female-nya gen lain itu dikawinkan masih bisa. Tapi kalau female sejauh yang saya tahu itu belum ada. Kalau Ghost itu sama seperti Hypo, jadi dia gen resesif juga. Ya itu berbeda. Ghost dengan Desert Ghost berbeda. Jadi kalau teman-teman mengawinkan Desert Ghost dengan Ghost, itu nggak akan keluar visual. Yang keluar adalah normal, double head, Desert Ghost, dan Ghost atau Hypo. Nah, kalau saya bandingkan Desert Ghost dengan Ghost, sebenarnya ya saya nggak tahu ya kenapa Desert Ghost ini dinamakan Desert Ghost. Tapi sama-sama ada Ghost-nya nih. Memang sebenarnya saya melihat ada kesamaan antara Desert Ghost dengan Ghost. Menurut saya ya, menurut Smart Reptiles. Mereka itu sama-sama menambah kontras sebenarnya. Cuma kekurangannya Ghost atau Hypo, dia mempengaruhi warna. Jadi dia membuat warnanya itu jadi seperti warna ular mau shading gitu ya. Jadi ada abu-abunya, walaupun kontrasnya sebenarnya nambah kontras si Ghost itu gitu. Nah, kekurangan itu yang istilahnya keunggulannya Desert Ghost dibandingkan dengan Ghost itu, Desert Ghost itu sama sekali tidak memberi warna kalau itu warnanya warna soft dari Ghost itu tidak ada di Desert Ghost. Jadi Desert Ghost itu benar-benar dia hanya menambah kontras saja, tidak merubah apapun secara warna ataupun secara yang tadi ya. Dia kalau Ghost kan memberi pengaruh, dia akan jadi kayak ular kayak shading lah gitu. Nah, itu ya di situ. Jadi sejauh ini bahkan saya berani bilang Desert Ghost itu benar-benar too good to be true sebenarnya gitu. Mungkin ceritanya sama seperti dulu waktu banana pertama kali ditemukan gitu ya. Banana ketemu, wah luar biasa booming lah gitu, karena memang yang asalnya warna ball python itu hitam kuning, ini tiba-tiba ada warna seperti pisang. Booming, belakangan ketahuan nih ada istilahnya banana itu ada female maker, ada male maker yang secara tidak langsung mempengaruhi pada saat itu mempengaruhi harga dari si banana itu sendiri. Nah, di Desert Ghost belum ketemu nih bener-bener too good to be true ini ular. Kemarin sempat ada heboh-heboh, ada DGA, DGB, DGC. Kurang lebihnya ya saya juga nggak terlalu paham secara detail, tapi pada intinya untuk bisa sampai jadi visual itu harus ada DGA, DGB, DGC. Yang itu jadi karena katanya pada ada sedikit isu ketika visual dengan visual setelah dilakukan genetic testing ternyata anakannya ada yang tidak visual. Tapi ya itu juga sekarang saya sudah tidak banyak mendengar lagi isu tentang itu. Mungkin juga karena memang penelitiannya masih berjalan. Terus kalau di luar sana kan udah ada genetic testing, udah bisa mereka ngetes ini DG visual atau bukan. Karena memang secara visual head DG pun warnanya udah hampir seperti Desert Ghost, walaupun tidak sama lah, tetap bisa dibedakan. Tapi yang head DG itu ya warnanya memang sudah up juga gitu. Nah, tentang DGA, DGB, DGC tadi di luar negeri pun menjadi kontroversial lah itu. Jadi istilahnya ada yang bilang itu si rare geneticsnya sebagai yang ini set test gitu ya, biar mereka dipakai aja gitu, kurang lebihnya seperti itu ya. Tapi nah kalau di Indonesia karena kita nggak ada set test itu, jadi mau kita pusing-pusing membahas DGA, DGB, DGC juga nggak akan ketemu kesimpulannya sebenarnya. Jadi sejauh ini sih di Indonesia kita tetap ikut aturan resesif pada umumnya aja. Jadi kalau visual dengan visual harusnya visual semua, visual dengan head persentasenya seperti apa, head dengan head persentasenya seperti apa. Karena ya kita mau ribut-ribut juga kita nggak ada alat set testnya gitu. Jadi nggak akan kemana-mana. Toh sebenarnya kasus yang di luar pun yang visual menjadi head gitu ya, nggak keluar visualnya, itu pun kalau benar jumlahnya juga mungkin
ya sangat sedikit sekali lah gitu, bisa diabaikan. Nah sejauh ini jadi benar-benar belum diketemukan kekurangannya sih desert ghost itu untuk di genetik ularnya ya, itu belum ketemu. Jadi benar-benar si gen ini benar-benar kepake banget gitu ya. Jadi buat teman-teman yang kedepannya mau panjang di ball python, benar-benar harus mempertimbangkan punya si gen desert ghost ini. Sekarang udah banyak tersedia lah di pasaran, mau mulai dari head bisa, mau dari visual female mungkin belum banyak ya yang dikeluarkan oleh breeder-breeder di Indonesia, karena memang kalau di Indonesia boomingnya benar-benar baru waktu DSR ngeluarin Tarsia itu gitu, dan yang mulai masuk pun ya pada akhirnya kan yang banyak dilepas yang head dulu. Untuk yang visual belum banyak memang, tapi kalau teman-teman benar-benar mencari, coba aja ditanya ke breeder-breedernya, karena kadang-kadang breeder juga nggak semuanya di post ya. Jadi apa yang koleksi di rumahnya sebenarnya ada aja yang dijual, tapi mungkin belum di post. Oke, kurang lebih itu aja penjelasan tentang desert ghost ini. Jadi kalau Smart Reptile sih sangat merekomendasikan, tapi sebisa mungkin mumpung sekarang tuh banyak yang di pasaran, udah banyak lah ya ini tersedianya ular. Kalau misal teman-teman mau mulai dari head nih, sekalian aja headnya yang double head dengan resesif lain yang teman-teman inginkan. Misalkan mau dengan aksantik ya, daripada teman-teman mulai dari head DG nanti kawinin sama aksantik, anaknya juga nanti keluarnya kan head aksantik post head DG, itu nanti bingung lagi. Mungkin kalau ada budget langsung aja ke head DG aksantik misalkan, atau mau yang clown head DG clown misalkan, atau ya ke yang lain ya, itu silahkan teman-teman pilih aja. Itu hanya saran dari Smart Reptiles. Oke, untuk sekarang ini aja. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video berikutnya.